Dari rumah ke sekolah, dari lelah jadi berkah. Pendidikan bukan sekedar tentang duduk di bangku sekolah atau menghafal pelajaran. Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan, jembatan menuju harapan, dan cahaya yang menuntun murid di tengah gelapnya ketidaktahuan. Jarak tempuh yang saya lalui dari rumah ke sekolah sejauh 6,8 km, sekitar 16 menit. Dalam satu hari, saya menempuh sekitar 13 km untuk bertemu murid dan melaksanakan tugas saya sebagai seorang guru honorer di salah satu sekolah SLB swasta di Pasaman. Hal ini tidak memudarkan semangat saya untuk pergi ke sekolah dan mengajar murid istimewa saya tentunya. Rasa lelah yang saya rasakan terobati ketika murid menyambut dan memberikan senyuman serta sapaan hangat setiap pagi kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat semua. Perkenalkan, nama saya Yona Midyastuti, guru bahasa Inggris di SLB Husni Murni, Batu Hampar, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar murid dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, kita mengenal dengan pembelajaran mendalam atau dikenal dengan istilah deep learning. Deep learning ini merupakan salah satu pendekatan yang menekankan pada proses belajar yang menerapkan 3 prinsip pembelajaran, yaitu mindful, meaningful, joyful, melalui pengembangan menyeluruh pada murid seperti olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga pada murid. Kemudian, pada pembelajaran mendalam terdapat 3 pengalaman belajar. Yang pertama, memahami, yang kedua, mengaplikasikan, dan yang ketiga, merefleksikan. Salah satu pendekatan pembelajaran dari kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran mendalam. Selain itu, mata pelajaran bahasa Inggris juga diwajibkan diajarkan pada SLB. Berdasarkan hasil keputusan Permendikbudrismen nomor 13 tahun 2025. Walaupun pembelajaran mendalam sudah dilakukan, akan tetapi masih banyak murid yang kurang semangat dan kurangnya minat belajar, serta kemampuan kosakata bahasa Inggrisnya yang masih rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil refleksi pembelajaran murid berikut. Bagaimana pembelajaran hari ini, Fikri? Fikri, bagaimana pembelajaran hari ini? Tidak semangat. Asli, bagaimana pembelajaran hari ini? Hal ini terjadi karena dalam pembelajaran mendalam pada mata pelajaran bahasa Inggris tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Hal ini bikin bingung kan Bapak Ibu? Refleksi ini membuktikan bahwa meskipun pembelajaran mendalam sudah dilakukan, akan tetapi metode atau media yang dipakai belum mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, berkesan, serta menarik bagi murid. Tapi saya punya solusinya. Melalui praktik baik ini, saya menjawab tantangan yang ada dengan mengimplementasikan pembelajaran mendalam yang mindful, meaningful, and joyful. Yang saya beri nama implementasi pembelajaran mendalam dengan menggunakan aplikasi WordWall sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk murid TISTA, autis, dan tunagrahita. Yuk ikuti langkah-langkahnya. Pada tahap penyusunan perencanaan pembelajaran, saya melakukan asesmen awal pembelajaran, menyiapkan modul ajar bahasa Inggris yang akan digunakan saat proses pembelajaran. Modul ajar yang saya buat yaitu modul ajar bahasa Inggris dengan menggunakan pendekatan mendalam atau deep learning yang sesuai dengan karakter serta kebutuhan murid. Saya mendesain media pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi WordWall yang mana di sana penulis membuat soal kuis sebagai game edukasi. Pada tahap pelaksanaan pembelajaran didahului dengan kegiatan pendahuluan seperti membuka kelas, berdoa bersama, mencek kehadiran, menyanyikan lagu wajib nasional, dan melakukan ice breaking.
Selain itu, juga melakukan apersepsi dan mereview materi sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai aktivitas-aktivitas kata kerja verb in. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking kita yaitu tepuk semangat. Ya, tepuk semangat. Semangat. Dalam air atau dalam kolam berenang. Nah, di pantai bisa kita berenang? Bisa. Ini orang sedang berenang ya. Lanjut. Kalau berenang itu nanti bahasa Inggrisnya diajarkan ya sama ibu. Ini gambar orang berenang. Bahasa Inggris sedang berenang itu yaitu swimming. Hari ini kita belajar tentang aktivitas yang sedang kita lakukan menggunakan kata kerja verb ing yang biasanya kita gunakan. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah anak-anak ibu mempelajari materi ini, tujuan pembelajaran tidur bahasa Inggris sedang tidur. Pada kegiatan inti, murid mengamati gambar atau flashcard verb ing. Kemudian murid juga menjawab pertanyaan pemantik dari guru terkait gambar yang ditampilkan. Guru juga memberikan penguatan materi pembelajaran terkait verb ing yang ditampilkan melalui PPT. Murid autis dan tunagrahita diminta untuk menirukan pengucapan kata serta menunjukkan gambar yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas kata kerja yang digunakan. Setelah itu, guru memberikan soal evaluasi melalui aplikasi WordWall yang telah didesain sebagai media pembelajaran interaktif. Di sini, murid mengerjakan soal tersebut secara individual dengan melalui pendampingan saya agar mereka memahami dan mengerti materi melalui game yang digunakan. Setelah semua murid selesai mengerjakan soal evaluasi dengan menggunakan aplikasi WordWall, maka mereka akan mendapatkan skor yang mereka peroleh setelah menjawab tersebut yang ditampilkan pada papan peringkat di aplikasi WordWall. Kemudian saya memberikan apresiasi kepada murid telah menyelesaikan soal evaluasi dengan baik di aplikasi WordWall. Siapa yang menang? Hasbi. Dalam permainan ini Hasbi yang menang ya. Yang nomor 2 Fitri. Nomor 3 Bangkit. Bagus, kita semua hebat. Tepuk tangan untuk kita. Bagaimana, senang? Senang, paham? Paham? Apakah paham dengan materinya? Paham. Enak, asik bermain gamenya? Asik? Seru ya. Kegiatan penutup, saya melakukan kegiatan seperti menyimpulkan materi pembelajaran, merevisi kegiatan pembelajaran, dan menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, saya juga melakukan penilaian sumatif kepada murid melalui direct evaluation dengan memberikan pertanyaan langsung. Dengan adanya direct evaluation ini, membuktikan bahwa murid sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah dipelajari. Hasil refleksi di akhir pembelajaran, sebagian besar murid menyatakan perasaan mereka dengan senang, bersemangat, seru dengan pengalaman belajar yang mereka lalui. Dari sini terlihat dampak yang jelas bahwasanya murid merasa senang dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan menggunakan media pembelajaran interaktif seperti penggunaan aplikasi pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk murid autis dan tunagrahita. Selain itu, kepala sekolah juga memberikan tanggapan positif terhadap implementasi pembelajaran mendalam yang sudah saya lakukan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif seperti WordWall, memberikan dampak positif bagi peserta didik dan juga sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia SPD. Saya Kepala Sekolah SLB Husni Murni, tempat Ibu Yona Mediastuti mengajar. Jadi, sedalam pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yona, mengimplementasikan di pembelajaran mendalam menggunakan aplikasi WordWall sebagai media pembelajaran interaktif pada mata pelajaran bahasa Inggris untuk murid autis dan tunagrahita telah banyak mendapatkan dampak positif terhadap anak. Sehingga saya sebagai kepala sekolah sangat menganjurkan sekali kepada guru-guru yang lain untuk mengikuti jejak Bu Yona untuk kembali meningkatkan pembelajaran bagi anak-anak. Saya melihat perkembangan yang dibawa oleh pembelajaran Bu Yona memiliki dampak positif yang sangat besar terhadap kemauan belajar siswa. Kepada Bu Yona, saya ucapkan terima kasih dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.